Explained Simply is a YouTube channel for teachers that focuses on methods, learning theories, and the latest techniques for teachers. This video is the first of my CLIL series. I'm a teacher trainer and developer of CLIL materials. You can click in the down bar for more information. Let's get started. Explain Simply adalah saluran YouTube untuk guru yang berfokus pada metode pembelajaran, teori, dan teknik terbaru. Untuk guru, video ini adalah yang pertama dari seri Mike Lowell. Saya seorang pelatih guru dan pengembang materi cloning. Anda dapat mengklik di bila bawah untuk informasi lebih lanjut. Mari mulai. In this introduction, I will review what CLIL is and why so many schools are using this design for their bilingual education programs. CLIL is more of an overall design than a detailed method. It is a system that is content-driven and language is integrated into the learning. CLIL helps teachers to ensure that their units and lesson plans are balanced and include sufficient opportunities for the application of knowledge and the development of communication skills. Pengenalan ini saya akan mengulas apa itu CLIL dan mengapa begitu banyak sekolah menggunakan desain ini untuk program pendidikan dwi bahasa. CLIL lebih merupakan desain keseluruhan daripada metode terperinci. Ini adalah sistem yang didorong oleh konten dan bahasa diintegrasikan ke dalam pembelajaran. CLIL membantu guru untuk memastikan bahwa unit dan rencana pelajaran mereka seimbang dan terpaku pada kesempatan yang cukup untuk penerapan pengetahuan dan pengembangan keterampilan komunikasi. Why is there such a push for these types of skills? Well, one reason could be that in 2000, PISA, which is a division of the OECD, started a study that tested 15-year-olds around the world and their abilities to apply knowledge. The results have shocked many countries. Many countries all over the world discovered that their youth could not apply knowledge and were lacking in critical thinking skills, creative thinking skills, and problem-solving skills. Mengapa ada dorongan untuk jenis keterampilan ini dengan baik? Salah satu alasannya adalah bahwa pada tahun 2000, PISA yang adalah sebuah divisi dari OECD yang memulai penelitian yang menguji anak-anak berusia 15 tahun di seluruh dunia dan kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan. Hasilnya telah mengejutkan banyak negara. Banyak negara di seluruh dunia menemukan bahwa pemuda mereka tidak dapat menerapkan pengetahuan dan kita kurang dalam keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, dan keterampilan memecahkan masalah. This meant that changes had to be made and schools had to come to terms with the fact that memorizing information does not automatically mean that students can use the information. This meant that students needed to be more highly active and participative in the learning process. This also meant that students needed to work in a more student-centered environment and improve critical and creative thinking abilities. This meant that communication skills also had to improve as students would be required to do more hands-on work. Ini berarti bahwa perubahan harus dilakukan dan sekolah harus untuk menerima kenyataan bahwa menghafal informasi tidak secara otomatis berarti bahwa siswa dapat menggunakan informasi. Ini berarti juga bahwa siswa harus lebih aktif dan partisipatif dalam proses pembelajaran. Ini juga berarti bahwa siswa perlu bekerja lebih berpusat pada siswa lingkungan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ini berarti bahwa keterampilan komunikasi juga harus ditingkatkan karena siswa akan diminta untuk melakukan lebih banyak dalam bekerja. This is not to say that all work should be done hands-on or in groups. We have different types of students with different needs. We have extroverted students, meaning they construct meaning by bouncing ideas off of others. And we have introverted students, meaning they need deep concentration and time to work alone to develop ideas. Many people confuse introverted with shyness. I will address this misconception in a later learning theory video. Ini bukan untuk mengatakan bahwa semua pekerjaan harus dilakukan secara langsung atau dalam kelompok. Kita memiliki jenis yang berbeda, siswa dengan kebutuhan yang berbeda. Kami memiliki siswa
introvert, yang berarti mereka membangun makna dengan memantulkan ide-ide dari yang lain. Dan kami memiliki siswa introvert, yang berarti mereka membutuhkan konsentrasi yang dalam dan waktu untuk bekerja sendiri untuk mengembangkan ide banyak orang, bingung introvert dengan rasa malu. Saya akan mengatasi kesalahpahaman ini dalam teori pembelajaran. CLIL is a design that your school will adopt for teaching content such as science, music, history, art, or PE in English, or any other language you wish to use. The standards and objectives that you will use with CLIL are up to your country, district, or school. You would need to know your content and language standards and apply them to CLIL. Selanjutnya, petunjuk video adalah desain yang akan diadopsi sekolah Anda untuk konten pengajaran seperti sains, musik, sejarah, seni, atau ilmu geografi dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang ingin Anda gunakan. Standar dan tujuan yang akan Anda gunakan dengan CLIL tergantung pada distrik atau sekolah negara Anda. Anda perlu mengetahui konten dan standar bahasa Anda dan menerapkannya ke CLIL. There are two basic ways to implement CLIL. These are known as hard CLIL and soft CLIL. If you choose to use all of the aspects of CLIL and use a content-driven approach, you would be using hard CLIL. If your class is language-driven and you apply some of the CLIL design, you would be using soft CLIL. Just because you're teaching a subject in a second language does not mean automatically that you're using CLIL. Ada dua cara dasar untuk mengimplementasikan CLIL ini, dikenal sebagai hard CLIL dan soft CLIL. Jika Anda memilih untuk menggunakan semua aspek CLIL dan menggunakan pendekatan berbasis konteks, Anda akan menggunakan hard CLIL. Jika kelas Anda didorong oleh bahasa dan Anda melamar beberapa desain CLIL, Anda akan menggunakan soft CLIL. Hanya karena Anda sedang mengajar mata pelajaran dalam bahasa kedua, tidak berarti secara otomatis bahwa Anda menggunakan CLIL. Now let's get to the overall design of CLIL. It is made up of 4 areas, or the 4 C's of CLIL. They are content, communication, cognitive, and culture. I will address each of these individually in future CLIL videos. All 4 of the C's work together and create a design that allows us to teach multiple things at the same time. Sekarang mari kita ke desain keseluruhan. CLIL itu terdiri dari 4 area atau 4C dari CLIL. Mereka adalah konten, komunikasi, kognitif, dan budaya. Saya akan membahas masing-masing secara individual di masa depan video CLIL. Keempat C bekerja bersama dan buat desain yang memungkinkan kami untuk mengajarkan banyak hal pada saat yang sama. If you have a CLIL textbook that you are using, remember that the book does not do the teaching for you. It is your job as the CLIL expert to make the book come to life. Jika Anda memiliki buku teks CLIL yang Anda gunakan, ingat bahwa buku itu tidak mengajar untuk Anda. Itu adalah tugas Anda sebagai ahli CLIL untuk membuat buku itu menjadi hidup. Some people ask whether language should be taught at the same time as content. If it is done well, the answer is yes. The idea is that students learn language through a real subject where they can do hands-on activities and actually use the language. The basic concept is that students need to practice the language they are learning, and subjects like science, art, and PE give the students the opportunity to do so. Beberapa orang bertanya apakah bahasa harus diajarkan pada saat yang sama dengan konten. Jika dilakukan dengan baik, jawabannya adalah ya. Idenya adalah bahwa siswa belajar bahasa melalui mata pelajaran nyata di mana mereka dapat melakukan kegiatan langsung dan benar-benar menggunakan bahasa. Konsep dasarnya adalah bahwa siswa perlu mempraktikkan bahasa yang mereka pelajari dan mata pelajaran seperti sains, seni, dan ilmu geografi memberi siswa kesempatan untuk melakukannya.